Ibadah secara umum dan yang secara khusus. Yang secara umum disebutkan ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardha. Ibadah adalah segala sesuatu yang Allah cinta dan Allah ridho, perkataan maupun perbuatan, lahir maupun batin. Jadi diukur betul ya Bapak Ibu semuanya, apakah kegiatan kita, kegiatan mata kita, kegiatan pendengaran kita, kegiatan kaki kita, apakah ternilaikan sesuatu yang Allah cinta dan ridho atau tidak. Karena definisi ibadah yaitu. Ya, kemudian definisi yang kedua adalah liya'buduni, maksudnya adalah mentauhidkan Allah. Adalah mentauhidkan Allah. Dan memang benar ini. Kalimat la ilaha illallah terimplementasikan di dalam ketauhidan di dalam setiap kegiatan kita. Satu-satunya alamat ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pastikan setiap fasilitas yang kita terima hari ini, apapun itu, sekecil apapun itu, harus menjadi penegak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Detik demi detik berlalu, pastikan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini saya tadi sekitar jam 2-an dikabari salah seorang ibu dari ketua takmir masjid yang saya ngisi di sana meninggal dunia, 86 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu Surati. Beliau ibunya salah satu takmir masjid yang kebetulan saya aktif di sana. Beliau di Sragen. Jumat kemarin kebetulan saya ketemu sama beliau, Pak Andri namanya. Saya sudah sampaikan feeling. Kadang-kadang kalau sudah sering talkin orang itu kadang-kadang feeling itu dapat banget nih. Saya bilang ke Pak Andri, Pak, jangan kondur sekarang ke Sragen, jangan ditunda. Kondur hari ini, saya bilang gitu. Jangan sampai kurang keras. Tes, pun kurang satu ininya. Jadi, mohon maaf, mungkin tadi agak kurang bisa didengar. Jadi saya hari Jumat ketemu beliau nih. Kebetulan beliau mengabarkan ibunya masuk ke ruang ICU gitu. Salah satu yang paling saya hindari sebenarnya nih, di antara doa saya nggak ingin meninggal di ruang ICU gitu. Saya nggak ingin meninggal dengan hanya mendengar tit, nggak mau saya. Maka saya berdoa betul memohon kepada Allah untuk tidak di ruang ICU saya meninggalnya. Karena kita tidak tahu ya akhir hidup kita, apakah kita bisa mengucapkan la ilaha illallah dengan sempurna atau tidak. Nah, kita butuh pendamping. Lakina mautakum bi la ilaha illallah. Rasulullah aja perintahkan talqin orang yang hendak jadi mayit dengan kalimat la ilaha illallah. Talqin artinya ada pendamping. Kalau jangan didampingi mesin ya tit gitu. Saya khawatir nanti jangan-jangan terakhir kita tit gitu yang di pikiran. Makanya saya pesan ke Pak Andri, Pak, usahakan jangan kondur, dikondisikan. Pokoknya kalaupun di ruang ICU harus didampingi, minta izin dulu. Dia orang kesehatan ya, orang yang berkecimpung dalam kesehatan. Kalau di dunia kesehatan, sehingga mungkin kalaupun di ruang ICU mungkin dapat izin mungkin. Ya alhamdulillah, beliau mengabarkan sehari setelah ngobrol dengan saya sudah keluar dari ruang ICU dan malam ini dipundut. Semoga mendapatkan rahmatan wasi'ah, rahmat yang sangat luas. Setiap kita Bapak Ibu akan sampai di titik itu. Setiap kita akan sampai di titik itu. Dan sudah saya ceritakan kepada panjenengan, akan hadir pula bersama malakul maut adalah Raqib dan Atid. Raqibun Atid itu sebenarnya sifat ya. Raqib itu yang mengawasi, yang selalu mengawasi. Kemudian Atid itu dia selalu hadir. Jadi itu sebenarnya nama sifat. Tapi sudah terlanjur menjadi nama malaikat. Enggak apa-apa. Jangan disoal nih. Jangan disoal. Akan hadir dengan doa sesuai dengan amal kita. Jikalau kita orang baik, doanya apa? Ya Allah, berikan kepada dia kebaikan disebabkan karena mereka telah berbuat baik kepada kami. Maksudnya berbuat baik kepada kami maksudnya apa? Maksudnya adalah kita beramal baik sehingga catatan yang dicatat oleh mereka berdua itu kebaikan. Kalau jelehe koyo apa jenengan disuruh nyatat orang, ternyata orangnya itu nakal, ya baik itu. Jenengan disuruh mengikuti orang, tugas jenengan mencatat omongannya, mencatat perbuatannya, ternyata dibawa ke tempat perzinahan, sedang berzina, jelek banget ini. Makanya mereka mengatakan ke yang baik, sesungguhnya dia ya Allah telah membawaku kepada majelis-majelis Quran, majelis-majelis kebaikan, dan mereka telah mengantarkan amal soleh yang baik, amal soleh, sehingga kami catat dengan catatan bahagia. Sebaliknya kalau orang fasik maka dia mengatakan, ya Allah jangan berikan satupun kebaikan kepada dia disebabkan karena perbuatan buruknya kepada kami.
kami, raqibun atid. Dia telah membawaku kepada majelis-majelis buruk, majelis-majelis ghibah. Maka jangan berikan sedikit pun kebaikan untuknya. Subhanallah Bapak Ibu. Jadi masing-masing kita akan mendapati kondisi seperti itu. Maka kita hari ini ingat-ingat, hormatilah mereka berdua. Jadi kalau jenengan mau berbuat, kalaulah pun belum mungkin jenengan muraqabatullah, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah, ternyata engkau tidak melihat Allah, ketahuilah Allah melihatmu. Setidaknya Allah punya wakil tuh yang namanya Raqib dan Atid. Disifati dengan nama Raqib dan Atid, yang mencatat terus, mengikuti kita terus. Jadi kalau kita mau berbuat mikir gitu, lah ngomong sing nonton ini. Ada 2 malaikat yang nonton kita, langsung catat semua. Betapa malunya kita kalau ternyata catatan kita buruk, betapa marahnya mereka kalau kita mengantarkan kepada majelis-majelis yang buruk. Maka bermohonlah kepada Allah Bapak Ibu semuanya untuk dibimbing, ya, supaya kita merencanakan husnul khotimah itu ya betul-betul loh Bapak Ibu. Tidak hanya Allahumma inni as'aluka husnul khotimah tok, berhenti di situ. Ya. Berdoa diikuti sunnahnya. Ini proses panjang Bapak Ibu. Husnul khotimah itu proses yang sangat panjang, kita menanamnya sejak dari sekarang. Maka pertimbangkan setiap apapun yang kita lakukan harus bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mudah-mudahan dimudahkan di akhir masa, insya Allah. Sebagian kita mungkin nggak akan 10 tahun lagi. Sebagian kita nggak akan 10 tahun lagi. Saya lihat aja wajahnya jenengan ini. Iya Bapak Ibu, kita harus sadar sepenuhnya. Maka diantara subjudul di kitab Tamasya ke Negeri Akhirat, judulnya adalah kita itu akan mati, gitu judulnya kita. Ya kita tahu akan mati, tapi disadarkan di situ kita itu akan mati. Disebutkan di dalam Quran surah Ali Imran 144 tentang bahwa Nabi Muhammad SAW juga hanya seorang utusan yang dia akan meninggal dan sudah meninggal hari ini. Ayat itu Bapak Ibu, Ali Imran 144 itu ayat yang bahkan para sahabat merasa kok koyo ora tahu ono ayat iki ketika Rasulullah meninggal. Jadi ketika Rasulullah meninggal, posisinya Abu Bakar As-Siddiq itu 1 mil dari tempat meninggalnya Rasulullah, agak jauh. Kemudian yang sahabat yang lain setengah nggak percaya kalau Rasulullah itu meninggal, terutama Umar bin Khattab yang sifatnya keras, marah. Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, saya potong kepalanya. Subhanallah. Maka kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq membacakan wa ma Muhammadun illa rasul. Sesungguhnya Nabi Muhammad bukan siapa, dia adalah seorang rasul, akan datang kematian kepadanya. Sampai selesai, maka Umar mengatakan, sungguh seolah-olah ayat ini baru saja keluar, padahal mereka hafal kecepal. Ini pula yang tadi saya ingatkan kepada Pak Andri. Pak Andri, jangan ingat ketika Umar bin Khattab membacakan ayat ini, jangan cintanya kayak mana ke ibu. Ini orang berbakti sekali sama ibunya, Masya Allah. Jadi harus tetap sabar. Setiap kita tentang kehilangan pasangan kita, jenengan punya istri, punya suami, entah jenengan duluan atau istri duluan. Saya kalau ngobrol sama istri itu, aku disik, ojo kowe disik. Ya tentu saja kehilangan pasangan akan sangat berat. Orang yang mendampingi kita sepanjang masa. Maka kita betul-betul mempersiapkan Bapak Ibu, mempersiapkan dengan seluruh amal soleh kita, insya Allah. Tadi Pak Pardi membacakan ayat yang menakjubkan, Quran surah Al-Hujurat 15 mulainya nih. Innamal mu'minuna alladzi, ya Mas, coba nih, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ada kalimat yang harus di highlight, yaitu tsumma lam yartabu, dan itu adalah syarat la ilaha illallah kita yang 7 itu. Salah satunya adalah di ayat ini. Adalah seorang mukmin adalah orang yang beriman kepada Allah, senantiasa beriman kepada Allah dan Rasulnya. Summa, pasangannya summa, kemudian lam yartabu, kemudian gak ada keraguan sama sekali. Jadi kan tahu nih, dengar orang meninggal dengan yakin betul dia akan meninggal, ya enggak? Aku kata orang mati aku gitu. Bahwa jenengan tahu setelah meninggal akan ada apa-apa di situ. Yakin. Makanya kalimatnya di situ
betul-betul yakin pasangannya adalah lam yartabu, tidak ada keraguan. Maka di ayatnya disebutkan bentuk tidak ada keraguan adalah wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Maka bentuk nyata bahwa dia yakin tidak ragu-ragu, dia tuh berjihad di jalan Allah dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan hartanya, dengan jiwanya. Maka dikatakan enggak mungkin berkumpul, kata Rasulullah, la yajtami'u as-suh wal iman fi qalbi abdin abadan. Tidak mungkin berkumpul antara as-suh, suh itu apa? Pelit, wal iman, dan iman fi qalbi abdin abadan, di hati seorang hamba selamanya. Jadi kalau jenengan masih punya rasa pelit, yakin jenengan belum beriman. Kata Rasulullah, kenapa? Tidak mungkin berkumpul dalam hati seorang yang beriman antara pelit dan iman. Tidak bisa berkumpul Bapak Ibu selamanya. Fi qalbi abdin abadan, kata Rasulullah. Jadi kalau jenengan masih eman-eman dengan harta, yakin imannya jenengan masih dipertanyakan, sahih dalilnya Bapak Ibu semuanya. Dan Pak sengaja tidak sengaja, mungkin Pak Parti sudah merancang di rakaat kedua baca wal adiyat, al adiyat, masya Allah. Itu dikatakan apa? Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya orang-orang itu terhadap Allah itu lakanud, dia mengingkari, nyebai. Wa innahu li hubbil khairi lasadid. Orang-orang cinta banget tuh dengan harta, berlebihan cintanya. Tahukah kalian ketika nanti kuburan dibuka ada apa? Itu loh Bapak Ibu. Kalau jenengan paham artinya itu merinding jenengan tadi tuh. Sholat kayak tadi, kalau jenengan paham artinya merinding Bapak Ibu. Masya Allah. Makanya mempelajari Al-Quran itu gak ada habisnya Bapak Ibu, gak ada habisnya. Saya berinteraksi dengan kitab dan Al-Quran itu sehari bisa berpuluh-puluh jam. Saya kalau nggak ngajar seperti ini ya belajar Bapak Ibu. Kadang-kadang saya dalam satu hari satu malam itu istirahat rata-rata hanya 4 jam. Kadang-kadang kurang. Dan banyak diantaranya zikirnya dengan membaca kitab dan membaca Al-Quran. Dan itu nggak akan ada habisnya Bapak Ibu, nggak akan ada habisnya. Maka jenengan masa-masa sepuh seperti ini istilah dengan kayak gitu nanti betul-betul nikmat Bapak Ibu. Nggak sempet lah jenengan tulan-tulan sing ora perlu. Wis tuwa tulan-tulan sing ora perlu arep nggopo. Nggak dibawa pulang Bapak Ibu. Sekarang itu jenengan berbekal, berbekal terus, masya Allah. Ingatan nih Bapak Ibu semuanya. Saya agak sedikit emosional karena kebetulan saya dengan Pak Andri itu cukup dekat, dan tentang ibunya, prosesnya dari mulai sakitnya sampai sekarang meninggal itu saya diberitahu. Maka saya sampaikan menjadi pengingat buat panjenengan semua. Demikian yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau dakwah itu selalu update, selalu update. Jadi apa yang terjadi itu disampaikan, update. Nah, kita meneruskan Bapak Ibu. Kemarin kita sudah belajar dari Abu Hurairah tentang seluruh keutamaannya, dan dialah Abdurrahman bin Shahr Ad-Dawsi. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Shahr Ad-Dawsi. Ad-Dawsi adalah nama kabilah di Yaman. Nah, kalimat di Yaman berarti jaraknya dari Madinah cukup jauh. Artinya ada perjuangan. Seseorang untuk mendapatkan ilmu itu memang harus bersusah payah. Ini bersusah payah. Sebagaimana saya juga dulu bersusah payah. Sampai hari ini pun bersusah payah. Namanya belajar itu pasti bersusah payah, tidak bisa tidak. Saya menenek isin dia utang oke. Isin dia nanggung cacili, wah itu mumet gitu. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan oleh Allah bisa belajar banyak, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang insya Allah. Beliau paling banyak meriwayatkan hadis, 5.374 hadis. Kemudian beliau orang yang dikenal sangat hormat kepada ibunya, dan ini adalah kunci suksesnya beliau radhiyallahu anhu. Kemudian beliau adalah orang yang mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad SAW dengan doanya yang secara khusus untuk dicintai seluruh kaum muslimin. Dan beliau berdua dengan ibunya juga termasuk yang sangat mencintai kaum mukminin, muslimin dan mukminin. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran darinya. Baik, kita lanjutkan untuk konten hadisnya. Ada 3 kemarin nih. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata baik atau diam. Kemudian man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
Maka dikatakan fal yukrim jarohu, maka muliakanlah tetanggamu. Kemudian yang terakhir fal yukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamumu. Nah, Bapak Ibu semuanya jangan lihat nih, hadis ini membicarakan tentang akhlak mulia. Dan jangan perlu tahu betul mengapa di sini dihubungkan antara man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, menghubungkan antara iman kepada Allah dengan hari akhir untuk mampu melakukan akhlak baik. Bapak Ibu semuanya jangan perhatikan betul ini bagian penting ini. Saya menyampaikan kalimat ini itu meresnya lama, saya bilang, karena saya dulu ketika ngaji ke Ustadz itu kan nggak mudeng, ini maksudnya apa toh? Kenapa didahului mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir? Ini kan perkara besar Bapak Ibu. Ini sekiranya kita itu yakin kepada Allah dan yakin ada hari akhir, itu kan persoalan aku. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Orang yang mampu melakukan atau melahirkan hal-hal yang terkait dengan hal-hal besar yang kadang tidak langsung terkait dengan dirinya, itu harus betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Nek jenengan punya uang 10.000 beli dawet dapat 2, langsung diterima dawetnya diunjuk, gini bang, jenengan nggak perlu iman, awung tuku entuk langsung, gini bang. Punya uang beli tas dapat tas, saya nikmati tasnya, nggak butuh iman, ya mesti entuk, wong yo tuku yo entuk, gini bang. Tetapi tiga-tiganya ini buahnya di akhirat yang paling utama. Maka butuh iman yang baik dan butuh bahwa akan datang hari akhir yang di Ali Imran 185 dikatakan disempurnakan balasan atas seseorang. Jadi seseorang itu akan mampu menahan kalimat yang buruk dan hanya berkata yang baik karena dia sadar bahwa setiap kalimatnya dicatat tuh sama Raqibun Atid. Pada saatnya nanti catatan itu akan dibuka, iki lho ndek ben kalimatmu. Kan nggak sekarang, gini bang. Jenengan nggak terima sekarang, jenengan membicarakan orang lain, menghibah orang lain. Sekarangkah jenengan terima akibat buruknya? Kan tidak. Gini bang. Karena jenengan yakin kepada Allah dan hari akhir, itulah jenengan menahan kalimat-kalimat yang nggak baik. Karena yakin akan dapat balasan, sebagaimana dengan sekarang beli dawet dapat dawet. Cuma kalau dawet itu sekarang gitu. Saya cerita dawet kenapa barusan kemarin beli dawet, jadi ingat dawet di Tugu Lilin ke selatan itu ada dawet Banjarnegara. Menurut saya enak karena gulanya gula asli. Saya kadang-kadang ngajak mampir anak-anak ke situ. 5.000 harganya. Saya beli 5.000, maka saya dapat dawet itu cash, diterima. Tapi jenengan berbuat baik, menahan diri dari yang buruk, itu kan enggak cash. Opo nek jenengan bar sodakoh misalnya, terus jenengan dapat balasan langsung 700 kali lipat, kan enggak selalu seperti itu, gini bang. Tapi jenengan yakin enggak kalau akan dibalas seperti itu minimal 700 kali lipat? Yakin enggak? Yakin. Yakin inilah mengapa dikatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kalau engkau betul-betul yakin kepada Allah dan hari akhir, jenengan mampu berbuat yang demikian. Nah, ini poinnya Bapak Ibu. Kenapa dihubungkan antara iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir, dan itu rukun iman kita, gitu. Rukun iman kita. Seseorang yang kehilangan rukun ini ya batal imannya. Kemudian yang kedua, fal yukrim jarohu, berbuat baik sama tetangga. Ini Bapak Ibu, kalau jenengan nggak beriman kepada Allah dan hari akhir, untuk berbuat baik sama tetangga itu nggak mudah. Enggak mudah Bapak Ibu. Gini bang, Rasul dikatakan Rasul, Nabi dikatakan Rasul itu karena mampu menaklukkan tetangganya, mampu menaklukkan kaumnya, walaupun harus terusir dulu, dan itulah sifat para Nabi. Maka orang yang hebat itu orang yang istrinya mengatakan bojoku ki apik tenan, itu hebat. Sebab apa? Orang bisa saja di luar dia katakan hebat, hebat, pemimpin hebat. Bojone kondopo, alah lah kayak wong pecicilan. Nah ini masalah Bapak Ibu. Ini bagi. Karena apa? Berbuat baik seperti ini ke orang-orang terdekat, ke tetangga itu butuh iman yang tebal.
Orang mungkin bisa baik sama orang yang jauh, dengan yang dekat kadang-kadang bertengkar. Subhanallah. Makanya bapak-bapak ini berjuang ya. Jenengan harus sampai pada level istri dan mengatakan, bojoku ki soleh tenan. Sudah begitu belum? Sudah tua jenengan, kalau belum bahaya nih. Sudah tua kok istrinya mengatakan, alah bojoku ini baik. Nah, ini masalah ini. Ini perjuangan jenengan ini. Hiyarukum li ahli, kata Rasulullah. Yang terbaik di antara kalian yang paling baik dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Dan saya ini loh yang paling baik, kata Rasulullah kepada istri saya. Jadi kalau cuma di luar dikatakan hebat, belum seberapa. Kalau istri jenengan, suami panjenengan mengatakan jenengan itu loh yang soleh, soleha. Ini keren ini. Nah, dikatakan fal yukrim jaruhu. Kalau jenengan benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka pastikan jenengan muliakan tetangga panjenengan. Iya Pak Ibu. Kata-kata mulia, kata-kata mulia berarti boro-boro kok bertengkar. Memuliakan itu bukan lagi level bertengkar atau tidak. Namanya memuliakan itu memahami kekurangannya, ditandur dalam-dalam, nggak dikeluarkan, ya kan? Kemudian kita kalau bisa menutupi kekurangannya, kekurangan bisa jadi fisik non fisik, bisa jadi kekurangan sifat, bisa jadi kekurangan harta. Muliakan betul tetangga. Kalau dengan betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan betul tetangga. Kalau belum, masalah Bapak Ibu. Makanya hidup bertetangga itu sampai diatur dalam agama ini tuh banyak jumlahnya. Pun begitu Rasulullah berdoa, ya Allah, saya berlindung kepada engkau dari tetangga yang buruk. Ini kan dua mata uang. Berlindung dari tetangga yang buruk, mungkin memang betul-betul buruk tetangganya, atau dari sisi lain bahwa Rasulullah sedang berdoa kepada Allah agar tidak punya tetangga yang buruk sifat. Makanya sekarang kita tidak menuntut tetangga kita, kita menuntut diri kita. Kalau hadis ini yang kita tuntut kita sendiri. Fal yukrim jarohu, maka muliakanlah tetangga kita. Bapak Ibu semuanya, coba mari kita bertanya pada masing-masing. Lingkaran pertama, istri, anak-anak kita, sudahkah kita hormati betul, muliakan betul? Kemudian lingkaran kedua, tetangga terdekat kita. Apa sih tetangga? Definisinya luas. Sebagian mengatakan 7 ke sana, 7 ke sana, 7 ke sana, 7 ke sana, tetangga. Di madzhab Syafi'i 40, 40, 40, 40. Di madzhab yang lain mengatakan yang satu masjid. Yang betul, yang urf, menurut orang Gunung Sempu, tetangga itu apa? Ya menurut orang Gunung Sempu itu. Jadi tidak ada ukuran yang sifatnya jumlah, dan itu yang paling disepakati oleh para ulama. Meskipun sebagian mengatakan tadi ada yang 7, ada yang 40, ada yang satu masjid, itu dikatakan tetangga. Ada yang mengatakan pokoknya dikembalikan kepada urf. Urf itu kebiasaan masyarakat yang ada di situ. Dikatakan tetangga yang mana? Karena ini terkait dengan hak-haknya, terkait dengan hak-haknya. Jadi sekali lagi, ini namanya berbuat baik dengan tetangga juga kan nggak cash jenengan terima. Apakah setelah jenengan ngasih sesuatu kepada tetangga panjenengan, jenengan langsung dapat balikan? Kan tidak. Gini lagi. Maka dikatakan barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, karena memang balasan sempurnanya di hari akhir. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwafona ujurakum yaumal qiyamah. Bahwa setiap yang hidup itu pasti akan merasakan kematian, dan justru dengan kematian itulah jenengan akan mendapatkan balasan yang sempurna, buah dari perbuatan. Misalnya adalah memuliakan tetangga. Sekali lagi, bahasa memuliakan berarti yang namanya bertengkar, nyerita, lewat, itu sudah lewat. Orang muslim itu sudah nggak ada lagi rumus tetangga kok nyerita kayak tetangga nih, ngelek-elek tetangga nih. Itu namanya levelnya bukan lagi memuliakan, itu level standar. Memuliakan itu lebih dari itu. Itu tadi ini definisinya saya sebutkan. Imam Al-Ghazali menyebutkan setidaknya ada 10. Memuliakan tetangga itu yang pertama, memulai salam ketika bertemu. Wah, ini pokok doa yang besar. Assalamualaikum, ini harus menjadi ibadah sekaligus budaya harian kita. Harus Bapak Ibu, dengan sesama muslim harus assalamualaikum. Yang mendahului lebih baik. Yang mendahului
lebih baik. Kemudian yang kedua, menjenguknya ketika sakit. Dan ini hak seluruh tetangga, termasuk non muslim. Tetangga ada 3 level. Tetangga yang saudara, yang muslim, dan yang non muslim. Ada tetangga kita yang sekaligus saudara kita, sekaligus saudara muslim kita. Ada yang seperti itu. Ada yang hanya tetangga non muslim saja. Makanya ada 3 level. Ada yang tetangga muslim, saudara muslim saja. Ada yang non muslim. Jadi sekali lagi, tetangga yang saudara kita dan dia muslim, kemudian itu saudara kita dan muslim. Kemudian ada yang saudara kita, ada yang muslim tapi bukan saudara kita, ada yang non muslim itu. Dan yang menjenguk orang sakit itu termasuk seluruhnya dapat, seluruhnya dapat. Kemudian melayat jikalau meninggal dunia. Ini ada aturan khusus gitu tentu saja masalah melayat. Bagian ibadahnya kita nggak ikut. Kemudian ucapan selamat atas kebahagiaan tetangga kita. Itu diantara adab memuliakan tetangga. Jadi nek tonggone seneng, awake dhewe milu seneng dan dilafatkan. Selamat ji putra panjenengan dados bupati misalnya. Selamat ji putra panjenengan jadi dai misalnya. Selamat ji putra panjenengan saged umroh. Kita ikut bahagia, tulus dari hati yang dalam. Kita betul-betul ikut bahagia. Selamat ji jenengan saged gadah rumah baru. Ini apa? Orang punya tempat tinggal senang. Selamat ji punya kendaraan baru misalnya. Selamat ji jenengan saged membangun masjid. Oh, masya Allah, masya Allah. Itu diucapkan dengan tulus. Kemudian yang kelima, berserikat di dalam bahagia dan nikmat. Maksudnya kalau jenengan bahagia, maka berserikatlah, diumumkanlah kebahagiaan itu dan diikutkan orang-orang. Jadi jenengan jajan di TikTok, ajak lah, ajak tonggo. Tangga terdekat itu ajak lah, diajak. Seneng. Ribon? Nggih. Ya itu diajak tapi bayar ya. Bayar, masya Allah. Masya Allah. Kadang-kadang kebersamaan seperti itu menjadi penting. Ini Pak Gunawan datang nggak? Sudah lama nih Pak Gunawan, nggak bareng-bareng. Kemudian yang keenam, meminta maaf. Ini adab yang penting nih pada tetangga. Kalau jenengan merasa ada sesuatu yang kurang pas, gitu, minta maaf kepada tetangga kita. Ini nggak mudah nih. Minta maaf itu kadang-kadang kita juga gengsi kan. Alah, mau aku minta maaf ngopo aku. Dek sing salah kok, misalnya seperti dan sebagainya. Kemudian nomor 7, ini penting ini. Insya Allah di sini sudah lewat semua. Menundukkan mata kita terhadap istri tetangga kita. Nah ini jangan sampai ada orang udah ngaji kok jelalatan mripate kepada istri tetangga. Katanya bojone itu ayu luwih putih bang bojomu. Nah ini bahaya Pak Ibu. Maka diantara adab memuliakan tetangga, fal yukrim jarohu, jangan pernah jangan lira-liri kepada pasangan tetangga panjenengan, apalagi di perumahan jajar-jajar. Itu kalau nggak hati-hati bahaya nih. Saya tuh sering dapat laporan kejadian, subhanallah. Orang terjadi naudzubillah perzinahan itu berangkat dari tadinya tetangga, subhanallah. Ya makanya ibu-ibu yang punya anak masih muda-muda ditutupi dengan sempurna, diingatkan. Jadi kan punya anak di Tangerang, di Bekasi, di perumahan, masih muda-muda penduduknya, ingatkan anak panjenengan putri untuk ditutupi dengan sempurna agar tidak menarik ke tetangganya. Jangan lagi tetangga. Dikatakan dalam hadis bahwa ipar itu adalah maut. Ipar itu maut Bapak Ibu. Dan kisah seperti ini sudah sangat banyak. Seorang ibu khawatir anaknya di Jakarta terlunta-lunta, diikutkanlah kepada kakaknya perempuan juga, sehingga dia hidup bersama kakak. Apa yang terjadi? Hamil dengan kakak iparnya. Sering nggak seperti itu? Sering sekali. Maka dikatakan ipar itu maut.
Demikian juga tetangga, turunannya. Tetangga kalau jenengan nggak hati-hati, matanya pelirak-pelirik, timbul titipan setan, jenengan akan sangat tertarik dengan istri tetangga panjenengan, bubar. Subhanallah. Makanya masing-masing menjaga. Tugas laki-laki untuk ghadul basar, tugas ibu-ibu, anaknya ibu-ibu yang putri-putri adalah membantu ghadul basar laki-laki dengan pakaian yang betul. Islam itu masya Allah Bapak Ibu, masya Allah, aturannya itu sangat lengkap, sangat lengkap. Jadi diantara fal yukrim jarohu, memuliakan tetangga adalah tidak sembarang melihat milik tetangga. Kemudian jikalau tetangga kita pergi, rumahnya dijagain, ini fal yukrim jarohu Bapak Ibu. Ono pemean, jelas cekau udan, tak nih ben wae udanan, masalah. Udan yuk kek jenengan Melayu, jenengan sing ngomah kok. Kemudian di iuke. Nah, ini menjaga tetangga kita. Ini namanya fal yukrim jarohu. Sejauh itu loh Bapak Ibu Islam mengatur. Nek jenengan urung koyo ngono berarti jenengan urung fal yukrim jarohu. Coba kalau jenengan seperti itu, apa yang terjadi? Saling sayang dengan tetangga. Kalau belum pada ngaji, yang terjadi saling bertengkar dengan tetangga. Subhanallah. Si tak keki, orang rampung-rampung ibu-ibu. Di salah satu perumahan saya diundang ngaji ibu-ibu. Judulnya apa? Ghibah. Sok meneh ustad dibahas meneh apa? Ghibah. Sok meneh apa? Ghibah meneh. Lah orang ganti-ganti ibu, urung mari-mari. Subhanallah. Kegiatan ibu-ibu di sini katanya Ustadz, pokoknya kumpul di tengah-tengah dekat lapangan yang ada tubuhnya itu, kemudian mereka saling menceritakan. Nanti bar rong dino sing siji ora takon karo sijine, siji ora takon karo sijine. Subhanallah. Orang rampung-rampung, sudah 3 kali pertemuan ngaji, bahasnya itu terus ghibah terus diulang-ulang. Subhanallah. Jadi jagain tetangga kita ini. Kemudian lemah lembut kepada anak tetangga. Bapak Ibu, coba jangan perhatikan ini. Banyak orang tua bertengkar gara-gara merasa anaknya disakiti oleh tetangga, ya? Ya enggak? Seorang polisi melaporkan gurunya gara-gara katanya anaknya dipukul pakai sapu. Mbuh ora ngerti saya. Nggih. Coba kenapa? Orang tua itu kalau sudah yang dikenai anaknya itu kan jengkelnya pol-polan, gitu nggih. Maka di sini dikatakan fal yukrim jarohu adalah lemah lembutlah kepada anak tetangga. Itu penting Bapak Ibu. Itu penting. Nggih. Makanya saya kalau ke masjid, Pak Bambang tahu nggih, saya kalau ke masjid ada anak-anak kecil ini saya bopong. Ada anak kecil umur 8 bulan diajak ke masjid, ya kan jalan-jalan, lagi sholat. Nek orang lemah lembut, ngopo to iki? Ganggu sholat wae. Kan begitu. Saya enggak Bapak Ibu. Saya ambil anak itu setelah sholat, saya bopong sambil saya doakan, mudah-mudahan menjadi pengisi masjid ke depannya. Gitu Bapak Ibu. Jangan cak cilik ngopo yang masjid ribet-ribet iki. Ini masalah Bapak Ibu. Fal yukrim jarohu adalah diantaranya berbuat lemah lembut kepada anak tetangga. Ini penting, poin ini penting Bapak Ibu. Jangan cuek-cuek, wah anak itu mau dipeliri. Lapor kalau ibu aku mau dipeliri loh kalau Pak Parti parani. Hati-hati Bapak Ibu. Kemudian ini penting, ajarkan ilmu agama dan dunia yang tetangga belum tahu. Jadi kalau jenengan punya ilmu jangan pelit. Salah seorang jamaah yang sukses di bisnisnya, dia punya toko camilan, di Jogja. Salah seorang temannya, salah satu anaknya konglomerat Jogja, kebetulan usahanya percetakan, bangkrut ketika COVID kemarin, betul-betul sampai alatnya dijual seluruhnya. Datanglah ke teman saya, ke jamaah saya ini, Masya Allah, karena orang sudah ngaji, diajari, dimentori dari A sampai Z, sampai jadi sekarang sudah punya 3 cabang di Jogja besar, lebih besar dari yang ngajari malahan, karena memang dia modalnya besar sekali. Jadi dengan nyewa tempat di mana, modalnya harus berapa, belanjanya di mana, cara ininya bagaimana, untuk mengatur karyawan bagaimana, manajemen. Saya ditawari sebenarnya itu. Cuma saya pikir waktunya habis. Kalau saya ke sana, saya nggak dakwah Bapak Ibu. Sebulan sekali paling. Nah saya rasanya kok eman-eman. Gitu. Sudahlah, saya hidup dengan mungkin saya harus kekurangan seperti itu apa-apa. Saya diskusi sama istri. Sebenarnya kadang-kadang satu waktu ya pengen gitu bergerak. Mudah-mudahan Allah kirimkan orang-orang yang mendukung, mudah-mudahan.
sehingga saya bisa konsentrasi belajar. Karena belajar itu butuh sesuatu, butuh effort yang sangat besar. Saya menyampaikan kepada panjenengan seperti ini, dalil yang berputar di sini itu banyak sekali Bapak Ibu. Sing muter di otak itu dalilnya ini berbuat baik sama tetangga ini itu banyak banget Bapak Ibu. Jangan terima sudah matang, dan bisa diimplementasikan. Ini jangan mau coba mbok ora mudeng. Kadang-kadang kita baca sudah 10 kali muter dalilnya ini, kadang-kadang orang nyambung. Dan ini banyak terjadi dengan teman-teman saya belajar dulu. Iki apa maksudnya orang mudeng-mudeng saya. Apalagi kok menyampaikan. Nah ini makanya saya berkomitmen di situ, mudah-mudahan Allah tolong. Kemudian yang berikutnya adalah berbuat baik kepada tamu. Nah ini tentu saja sesuai kemampuan Bapak Ibu. Ada seorang jamaah, Pak Tovan kenal orangnya. Kalau datang ke rumah temennya, disuguhi minuman, beli gidikan. Gitu. Kenapa? Orangnya ini bersihan banget. Jadi kalau ada item-item sitik, wis langsung stres. Orang diinum, piye, diinum mono ireng-ireng sitik, stres dia. Nah maka saya katakan memuliakan tamu itu dengan kemampuan ya sebersih yang bisa kita lakukan. Nek pengen aman ya yang warung lah, yang warung. Gitu. Karena bisa terjadi Bapak Ibu, kadang-kadang kita tidak tahu kondisi psikologis orang. Karena ini cerita ke saya, kebetulan memang beliau bersihan sekali, rumahnya bersih. Tapi kan tidak semua orang juga bisa seperti itu. Keadaan rumah, ya kan, kadang-kadang juga tidak mendukung. Ya intinya jenengan memuliakan doifahu itu dengan sekemampuan yang jenengan bisa lakukan. Memuliakan tamu, ya suguhannya yang pantas gitu. Ini sekarang ya kembali lagi kemampuan. Ada orang yang benar nggak punya apa-apa. Kita datang mungkin ya nggak punya apa-apa. Ya sudah itu memang bisanya dia seperti itu ya. Istilah orang Cilacap itu nyadoni sapi. Nyadoni tahu nggih? Nyadoni tahu nggak? Nyadoni ngajak bicara yang baik itu insya Allah sudah jamuan yang baik. Diterima dengan baik itu sudah mudah-mudahan sudah termasuk yang dikatakan value cream, sudah memuliakan tamu kita. Nah Bapak Ibu semuanya, banyak sekali faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Banyak sekali. Jadi saya mencatat khusus untuk hadis itu hampir 25 halaman. Jadi saya mencatat catatan manual seperti ini itu hampir 25 halaman, belum selesai. Karena ingat Bapak Ibu semuanya, ketika ditanyakan pada Rasulullah siapa di antara yang paling baik di antara umatmu adalah yang ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Makanya catatan tentang seperti ini tuh panjang sekali, dan saya berharap betul ini tuh terimplementasikan. Jenengan sudah ngaji lama, harus terimplementasikan tentang masalah hal-hal mulia seperti ini. Coba Bapak Ibu, kalau jenengan sudah mempraktekkan ini, bukankah jenengan lingkungan satu RT akan nyaman? Nggak ada lagi jenengan kok saling dalam tanda kutip saling benci dengan tetangga, kan nggak ada. Memuliakan tamu ya, ada yang datang ke jenengan dimuliakan, ya otomatis akan terjadi ikatan batin yang sangat baik. Dan ini yang diharapkan di dalam kaum muslimin, di persatuan umat, jangan bercerai-berai. Makanya sering saya katakan beragama itu secara dalil kan hitam putih, tetapi dalam prakteknya banyak sekali hal yang meliputi terkait dengan urf. Jadi jangan gampang ngejat, apalagi kok surga neraka, kafir tidak kafir. Ini jangan Bapak Ibu. Bisa jadi dia punya banyak dalil di sini, kita pelajari dulu. Dan ingatlah, nanti pertanggungjawaban jenengan itu nafsi-nafsi. Jenengan itu sendiri-sendiri pertanggungjawabannya. Jenengan tidak dimintai tanggung jawab terhadap tetangga jenengan. Jenengan itu hanya menyampaikan kebaikan, silahkan. Makanya kadang-kadang sering terjadi ada laporan, wah neng grup bertengkar, grup RT, ono sing posting, ora cocok aku akhirnya bertengkar, metu so grup. Terjadi nggak kayak gitu? Kadang-kadang seperti itu. Jangan kok grup RT, grup masjid yang masih metu kadang-kadang. Terjadi nggak gitu? Bisa terjadi. Ya makanya kalau paham ini kan nggak perlu begitu. Adanya permakluman terhadap sikap. Oh, kayak lagi kebablasan, mungkin lagi rodo mumet. Ya wis tak rampung.
Kan nggak perlu kita terus kemudian jero-jero. Nah ini kan butuh yang seperti fal yukrim jarohu. Jadi ini persoalan akhlak. Nanti dengan 5 menit terakhir saya sampaikan faedah secara singkat nih, bahwa hadis ini tuh menunjuk kepada kita untuk mendirect kita punya adab dan akhlak yang mulia. Kemudian hadis ini pula menunjukkan bahwa kewajiban itu ada dua. Wajibnya kita kepada Allah dan wajibnya kita kepada sesama makhluknya Allah. Jadi jangan ingat gini, pijakan. Hadis ini menjadi pijakan bahwa jenengan tuh baik kepada Allah juga harus baik kepada tetangga loh. Jenengan tuh baik kepada Allah harus baik kepada tamu loh. Gitu. Dan ini secara keseluruhan. Makanya sering saya katakan urusan kita tuh vertikal dan horizontal. Nggak bisa jenengan rajin yang masjid kok betem tau nggih? Gitu. Oh, rajin yang masjid kalau tanggone kok senyum enggak, takon enggak. Kan yo jelemen tuh kayak gitu itu. Kenapa saya katakan jelei? Sing kena islami. Alah lah jadi rajin yang masjid jebule takon ora tau gelem guyu we ora. Kok nyapa? Nah, ini kan masalah. Makanya hadis ini menunjuk kewajiban kita kepada Allah itu diikuti kewajiban kita kepada makhluknya Allah. Kemudian kewajiban kepada Allah diantaranya adalah menjaga lisan. Jadi diantara kewajiban kita kepada Allah adalah menjaga lisan kita. Jangan keluar lisan kita kecuali yang baik. Oh subhanallah Bapak Ibu. Pembahasan tentang kewajiban lisan kita kepada Allah itu luar biasa. Itu yang saya katakan. Kalau jenengan punya putra putri, usahakan, mohon maaf ya, usahakan, ini semua maaf kalau ada yang masih berprofesi seperti ini ya, terpaksa saya sampaikan karena memang ini dalil. Usahakan, mohon maaf, jangan jadi pelawak, jangan jadi stand up komedi. Sebenarnya bukan profesinya saya katakan, cuma banyak orang-orang yang profesinya stand up komedi atau pelawak itu sering mengucapkan yang dusta walaupun hanya guyon. Ini ayat dari Allah turun langsung ini. Maka kewajiban kita terkait dengan menjaga lisan, falyakul khairon aw liyasmut, berkata baik atau diam, ini rentetannya sangat panjang Bapak Ibu. Dikatakan apa? Ketika perang Tabuk sahabat istirahat. Kemudian para sahabat itu ngomongin, subhanallah Bapak Ibu. Yang omongannya itu akhirnya menjadikan turun ayat. Ini perhatikan betul. Ini hubungannya dengan tadi. Jangan berprofesi yang guyon walaupun dusta walaupun guyon. Kenyataannya yang namanya guyon itu banyak dustanya. Gini apa gini? Gitu. Ini stand up comedy dengan lihat. Isinya itu roasting orang. Subhanallah. Dikatakan ketika duduk kemudian sebagian sahabat mengatakan, saya belum pernah melihat para ahli Al-Quran yang perutnya buncit, katanya. Pengecut di dalam perang, suka makan, suka berkata bohong. Kenapa begitu? Ini menceritakan Rasulullah dan para sahabat. Jangan tahu, orang muslim juga banyak yang perutnya buncit, ya enggak? Makanya saya termasuk yang komplain kalau ada Ustaz kok buncit men loh. Dulu pernah ada yang berkelakar seperti itu, dan itu ditujukan kepada Rasul dan para sahabat. Suka berbohong maksudnya apa? Mau lawan Romawi. Bayangin, wong setuwil kok Arab lawan Romawi. Maka dikatakan suka berbohong. Tidak pernah saya melihat sekelompok kaum yang suka berbohong. Maksudnya bagaimana? Tentara ini sidik kok Arab ngalah ke Romawi. Kalau saya ke Timor Leste ngalah ke Amerika gitu lah kira-kira. Maka kemudian seorang sampaikan, sesungguhnya engkau telah berdusta dan engkau adalah orang munafik. Sungguh saya akan kabarkan ini kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu dikabarkan betul kepada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya si fulan mengatakan begini dan begini, sebagaimana diceritakan. Maka dikatakan, qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kalian kepada Allah, kepada ayat-ayatnya Allah, kepada Rasulnya Allah, engkau jadikan candaan? Maka dikatakan, gak usah minta maaf dan gak usah cari-cari alasan untuk minta maaf. Sesungguhnya engkau telah kafir setelah beriman. Bapak Ibu semuanya, coba jangan perhatikan. Bercanda seperti itu bisa dikatakan engkau telah kafir setelah beriman. Makanya saya katakan Bapak Ibu, hidup kita tinggal sedikit. Pastikan kalimat yang keluar dari kita
falyakul khairon aw liyasmut. Jangan jadi orang tua seneng kok kan guyon sing ora perlu. Nih, biarin dikatakan serius, enggak apa-apa. Wong memang serius, saya menghadapi kematian itu serius Bapak Ibu. Ngadepi kematian kok dolanan. Subhanallah. Maka dengan hari ini dihadirkan YouTube banyak sekali. Orang-orang yang mohon maaf. Dikatakan para ulama sekalipun kadang-kadang guyon. Bahkan mohon maaf, kematian salah seorang tokoh pun guyon. Tekan saiki mungkar nakir urung iso takon ndeke. Pernah enggak dengar seperti itu? Oh, piap takon, pendak-pendak aku rono mesti ono wong. Ini lagi tongkrong lagi ziarah. Orang rampung-rampung jari ini hadisnya mengatakan 7 langkah setelah orang yang terakhir maka baru datang mungkar nakir. Subhanallah. Hal kaya ngene guyon. Nggih? Subhanallah. Ini dihindari Bapak Ibu. Dihindari Bapak Ibu. Jenengan mungkin akan melihat enak nek men wong kaya ngono iki santai ya, enggak. Santai sekarang, nanti di kuburan enggak santai. Nggih. Makanya Bapak Ibu semuanya kita sudah ngaji lama, mudah-mudahan kita betul-betul falyakul khairan aw liyasmut. Mudah-mudahan kita termasuk yang bisa berkata baik, kalau tidak diam sudah. Dan kita mudah-mudahan menyambut kematian kita dengan baik. Nah, ini yang sampaikan pagi ini belum selesai sebenarnya, tapi mudah-mudahan ini menjadi pemicu untuk dengan pelajari lebih lanjut tentang hadis arba'in nomor 15 ini karena kandungannya sangat hebat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf sekali lagi atas hal-hal yang kurang pas di hati. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jangan sungkan kalau jenengan nanti mau tanya lewat WA mawon. Nanti apa namanya? Nomor saya monggo disebar untuk di sini, nanti insya Allah lewat WA bisa bertanya banyak dan nanti ada sesi untuk menjawab pertanyaan itu insya Allah.